Bab 48 Pencegahan yang Menakutkan. Huo Yuhao menahan senyum. Benar, kamu sangat pekerja keras. Bahkan, Anda sangat pekerja keras sehingga Anda menutupi kepala Anda dengan selimut setiap hari agar tidak bangun di pagi hari. Aku bertanya-tanya siapa, pekerja keras, ini, orang yang memintaku untuk tidak membangunkannya setiap pagi, adalah... Wang Dong mendengus dan mendorong Huo Yuhao menjauh saat dia mengambil langkah besar menuju asrama. Huo Yuhao tertawa saat dia bergegas mengejarnya. Ketika mereka tiba kembali di asrama mereka menyapa lelaki tua yang sedang berbaring di dekat pintu masuk, lalu menuju ke kamar mereka. Kemarilah, coba saya lihat. Biarkan saya melihat seberapa banyak kultivasi Anda meningkat sekarang setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua dan jiwa bela diri kedua. Wang Dong berkata sambil menjatuhkan dirinya di tempat tidurnya. Huo Yuhao tertawa. Kamu sangat cemas. Mungkinkah Anda mencoba mempersiapkan taruhan yang kita miliki di sore hari? Karena ini adalah tes berbasis skor, saya rasa kami akan menambahkan semua skor kami bersama-sama dan bersaing dengan skor gabungan mereka. Jangan bilang bahwa itu kamu tidak percaya diri? Wang Dong meliriknya. Tentu saja saya percaya diri. Aku hanya tidak percaya diri pada orang yang menahan kami sepertimu. Huo Yuhao tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Dia segera melepas sepatunya dan duduk di tempat tidur Wang Dong dalam posisi bersila. Di sini, aku akan membiarkanmu mengalami betapa hebatnya saudaramu ini sebenarnya. Setelah mendengar Sky Dream Ice Worm menyebut dirinya sebagai saudaranya setiap hari selama perjalanan mereka, Huo Yuhao telah belajar menggunakan frasa itu juga. Wang Dong dengan sedih meludah, bukankah aku memberimu satu set tempat tidur? Kenapa kamu duduk di tempat tidurku? Huo Yuhao menjawab, ayo, hentikan kebiasaan burukmu itu. Cepat. Wang Dong tidak menekan masalah ini. Dia berbalik menghadap Huo Yuhao, lalu menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan Huo Yuhao. Segera setelah itu, ekspresi keheranan muncul di kedua wajah mereka. Mereka berdua dapat merasakan bahwa itu fusi kekuatan jiwa mereka telah membentuk kekuatan jiwa yang kuat, yang pada gilirannya secara substansial meningkatkan kedua kekuatan jiwa mereka. Selain itu bukan perubahan kuantitatif sederhana, itu adalah peningkatan substansial yang dapat dianggap sebagai perubahan kualitatif. Ketika mereka berpisah 1 bulan yang lalu, kekuatan Haodong mereka dapat digambarkan sebagai sungai kecil. Kekuatan jiwa mereka yang menyatu sekarang, bagaimanapun, praktis mirip dengan sungai kecil. Saat kekuatan jiwa yang bergejolak mengalir ke seluruh tubuh mereka berdua dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa mereka beredar pada 150% kecepatan aslinya. Sebagian besar dari apa yang dirasakan Huo Yuhao adalah peningkatan eksplosif dalam kekuatan jiwa Wang Dong, tetapi Wang Dong merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menemukan bahwa itu tidak hanya kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat dengan jumlah yang substansial, tetapi lebar lorong-lorongnya juga berlipat ganda. Jumlah kekuatan Haodong yang diciptakan keduanya relatif besar, namun itu tidak terhambat sama sekali ketika beredar melalui lorong-lorong Huo Yuhao. Ia berhasil menyelesaikan seluruh revolusi tanpa kesulitan sama sekali. Faktanya, kecepatan sirkulasi Huo Yuhao bahkan melebihi Wang Dong. Seolah-olah harta surgawi telah digunakan pada tubuh Huo Yuhao, menyebabkan transformasi yang menakjubkan terjadi padanya. Ketika kekuatan Haodong selesai mengalir melalui tubuh Huo Yuhao, Wang Dong merasakan ledakan kekuatan yang hebat dari tubuhnya. Meskipun keduanya merasa heran, mereka sudah mulai berkultivasi. Dengan demikian, mereka tidak berani ceroboh sama sekali. Mereka buru-buru menjaga pikiran mereka dan secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Mereka berkultivasi sampai waktu makan siang sebelum berhenti. Ketika mereka akhirnya perlahan menarik telapak tangan mereka dan membuka mata mereka, keduanya memiliki tatapan yang agak aneh di mata mereka saat mereka saling memandang. Mereka hanya dikultivasikan selama 2 jam, namun mereka berdua merasa bahwa itu kekuatan jiwa mereka telah meningkat dengan jelas. Dengan kecepatan kultivasi semacam ini, mereka berpotensi meningkatkan kedua kekuatan jiwa mereka dengan 1 peringkat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan kultivasi ini terlalu mencengangkan.
Kamu benar-benar aneh. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi berseru. Huo Yuhao dengan sedih membalas, lalu bagaimana denganmu? Bukankah kamu juga? Ini adalah kombinasi dari saya yang dipersiapkan dengan baik dan nasib baik saya. Wang Dong tersenyum nakal. Tidak heran jika kamu begitu percaya diri saat bertaruh dengan Dai Huabin. Jangan khawatir, selama skor Anda dalam tes kemajuan lebih tinggi dari Julu atau Cui Yajie, peluang kami untuk menang akan sangat tinggi. Saya pasti akan bekerja keras untuk mengalahkan skor Dai Huabin. Huo Yuhao mengangguk, lalu bertanya, apakah kamu mengatakan bahwa pengawas akan dapat memperhatikan jika kita curang? Pikiran mereka praktis terhubung pada titik ini, karena Wang Dong secara alami mengerti apa yang dia pikirkan. Saya khawatir itu akan sangat sulit. Namun, aku bisa merasakan bahwa kontrolmu telah meningkat dalam jumlah yang substansial, jadi seharusnya baik-baik saja jika kamu berhati-hati. Kita harus membuat Dai Huabin dan yang lainnya bersujud di hadapan kita. Mari kita lihat apakah dia akan berani begitu tak terkendali setelah itu. Ketika dia dan Wang Dong mencapai kantin, mereka mengetahui bahwa kualitas makan siang Huo Yuhao tidak turun, meskipun dia dilucuti hak istimewanya sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri. Seorang koki berusia sekitar 30 tahun sudah menunggu mereka di luar. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia langsung mendekati mereka. Kamu Huo Yuhao? Dan Anda? Huo Yuhao dapat menjamin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini. Pria parubaya yang berpakaian seperti koki tersenyum. Saya koki pribadi Tuan Fen Yu. Mulai sekarang, saya pribadi akan membawakan Anda makanan Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerahkan Huo Yuhao kotak makanan yang dia pegang. Huo Yuhao menatap kosong. Begitu dia sadar kembali, perasaan hangat segera menyebar ke seluruh hatinya, gurunya benar-benar terlalu bijaksana. Dia berterima kasih kepada koki dan menerima sekotak makanan. Begitu dia melakukannya, dia dan Wang Dong memasuki kantin bersama. Wang Dong berkata, kamu benar-benar hebat. Anda bahkan memiliki seseorang untuk mengantarkan makanan kepada Anda. Murid inti dari Departemen Alat Jiwa benar-benar diperlakukan dengan cara yang luar biasa. Huo Yuhao terkekeh. Pergi dan pesan makananmu. Ketika Huo Yuhao membuka kotak makanan yang dia terima dan melihat makanan di dalamnya, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Makanan ini terlalu mewah. Bagi Huo Yuhao, makanan yang bisa dimakan oleh murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri sudah memiliki kualitas terbaik. Namun, makanan yang diberikan koki pribadi Fen Yu kepadanya melebihi itu lebih dari satu tingkat. Di dalam kotak itu ada 2 piring, semangkuk sup, dan semangkuk besar nasi. Sekilas tampak sangat sederhana, tetapi bahan-bahan yang telah digunakan untuk membuatnya dapat digambarkan sebagai harta berharga. Ada selembar kertas yang memberi label makanan di dalam kotak juga, dengan instruksi tertulis di atasnya yang merinci makanan mana yang harus dimakan dalam urutan mana sehingga mendapatkan khasiat maksimal dari bahan-bahannya juga. Pertama, dia perlu minum sup yang terbuat dari ginseng giok 100 tahun yang direbus bersama dengan esensi Gastrodia elata 1. Huo Yuhao bukan lagi anak yang sebelumnya bodoh. Setelah menikmati manfaat dari murid inti Departemen Jiwa Bela Diri selama setahun penuh, dia memiliki tingkat pemahaman tertentu terhadap bahan-bahan tingkat atas ini. Dia juga bisa menghitung secara kasar bahwa biaya semangkuk sup ini saja melebihi 50 koin jiwa emas. Kantin Departemen Jiwa Bela Diri menyajikan hidangan serupa, tetapi itu hanya berisi ginseng giok 10 tahun, bukan ginseng 100 tahun. Dengan demikian, bahan-bahannya sangat rendah jika dibandingkan dengan hidangan di depannya. Semangkuk sup ini bisa menyehatkan otak dan tubuh, dan dianggap sebagai jenis makanan yang sangat baik. Dari 2 hidangan, salah satunya berisi otot-otot mendidih dari naga bumi 100 tahun. Otot-otot naga bumi ini diperoleh dari naga bumi asli. Kekuatan tempur naga bumi 100 tahun benar-benar berada di puncak binatang jiwa 100 tahun, karena itu adalah perwakilan dari binatang jiwa tipe kekuatan. Otot-ototnya bisa menyehatkan otot dan tulang manusia, sehingga manfaatnya sangat besar bagi remaja seperti Huo Yuhao.
Ketika Huo Yuhao membuka piring, dia menemukan bahwa otot naga bumi secara tak terduga telah berubah menjadi rebusan lembut. Itu harus dimasak setidaknya selama 3 hari penuh untuk mencapai tingkat kelembutan ini. Tidak hanya itu sangat lezat, itu juga sangat bermanfaat untuk dimakan. Hidangan lainnya berisi sumsum azur bird, dan disajikan dengan saus kacang. Burung azur seharusnya memiliki jejak garis keturunan Phoenix, dan tidak hanya sumsumnya yang lezat, tetapi juga sangat bergizi bagi tulang manusia. Ketiga hidangan ini secara keseluruhan dapat disebut sebagai Dragon Muscle Phoenix Marrow Jade Ginseng, dan terlepas dari apakah Anda berbicara tentang efek bergizi atau harganya, ketiganya adalah hidangan kelas 1. Bahkan nasinya istimewa, itu dikenal sebagai Crystal White Jade Riche dan tampaknya dipenuhi dengan mutiara kecil. Itu bisa mengisi seseorang dan akan menyehatkan tubuh seseorang, sehingga meningkatkan kekuatan fisik seseorang. Harga material untuk makanan ini melampaui 150 koin jiwa emas. Ketika Wang Dong kembali dari memesan makanannya, dia melihat makanannya sendiri, lalu melihat kembali makanan Huo Yuhao. Cahaya aneh muncul di matanya begitu dia melakukannya. Yuhao, aku cemburu sekarang. Aku ingin pergi ke departemen alat jiwa juga. Kapan makanan departemen alat jiwa menjadi sebagus itu? Saya mendengar bahwa makanan yang dimakan murid inti mereka di kantin mereka jauh lebih rendah daripada yang kami dapatkan dari departemen jiwa bela diri. Namun, sepertinya departemen jiwa bela diri membutuhkan makanan yang lebih bergizi. Informasi Wang Dong tidak salah, tapi itu hanya berlaku untuk murid inti biasa dari departemen alat jiwa. Apakah Huo Yuhao biasa? Tidak hanya dia murid langsung Fen Yu, dia juga murid inti pertama Departemen Alat Jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Departemen Alat Jiwa telah menaruh semua harapan mereka padanya, tetapi bahkan Huo Yuhao tidak mengetahui hal ini. Huo Yuhao terkekeh, lalu mendorong beberapa makanannya ke arah Wang Dong. Di sini, kita akan membaginya 50-50. Beri aku setengah dari makananmu. Kita bisa merasakan banyak hal berbeda dengan cara ini. Dia bahkan tidak menunggu Wang Dong menjawab sebelum dia dengan tidak sopan mendorong sejumlah besar makanan Wang Dong ke piringnya dan mulai memakannya dengan suapan besar. Wang Dong diam-diam menatapnya saat melihat ini. Namun, pada akhirnya, dia tidak menolak tawaran Huo Yuhao. Dengan demikian, dia dan Huo Yuhao memakan 2 hidangan berbeda yang tersedia untuk murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa bersama-sama. Area duel binatang. Sebagai area khusus terbesar di Akademi Shrek, itu juga merupakan bangunan terbesar di Akademi Shrek. Ruang yang ditempati area duel binatang sama besarnya dengan semua bangunan dan asrama di dalam Departemen Jiwa Bela Diri, termasuk Shrek Plaza, digabungkan. Di seluruh benua Douluo, akademi yang bisa menggunakan kekuatan mereka untuk benar-benar menangkap dan membesarkan makhluk jiwa sama sedikit dan jauh antara bulu Phoenix dan tanduk kilin. Dari mereka, Akademi Shrek adalah satu-satunya akademi yang bisa mencapai skala seperti area duel binatang, bahkan keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan tidak dapat melakukan sesuatu untuk menciptakan sesuatu seperti itu. Menangkap dan membesarkan makhluk jiwa tidaklah mudah. Seseorang harus mempertahankan sifat liar dari makhluk jiwa sambil melacak berbagai diet dan kebiasaan yang dimiliki makhluk jiwa yang berbeda. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memastikan keselamatan mereka sendiri saat memesannya. Berinvestasi dalam sesuatu sebesar ini adalah sesuatu yang Akademi Master Jiwa biasa bahkan tidak berani impikan. Pajak yang diperoleh dari kota Shrek setiap tahun semuanya masuk ke Akademi Shrek. Dan dari jumlah uang yang sangat besar ini, sepertiganya masuk ke area duel binatang. Sudah jelas investasi seperti apa yang dibutuhkan area duel binatang. Siswa yang baru saja memasuki akademi umumnya akan merasa bahwa itu biaya sekolah saja mahal, tetapi siswa yang berhasil memasuki area duel binatang tidak akan memiliki perasaan ini. Jumlah uang yang mereka bayarkan sebagai biaya sekolah dibandingkan dengan investasi yang dilakukan Akademi Shrek mirip dengan membandingkan cahaya kunang-kunang dengan cahaya bulan. Selain pajak yang diterima dari Shrek City, bentuk pendapatan lain yang diterima Akademi Shrek berasal dari Departemen Alat Jiwa. Setiap tahun, alat jiwa yang dibuat oleh Departemen Alat Jiwa akan dijual di luar akademi.
Namun, penjualan ini terbatas pada Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Douling, dan Kekaisaran Bintang Luo. Mereka tidak termasuk Kekaisaran Matahari Bulan. Ini juga alasan Yan Xiaoze mengatakan bahwa Qian Duo kaya. Area duel binatang juga memiliki bagian bawah tanah. Awalnya, tepat setelah dibangun, ada juga lebih dari 100 insinyur jiwa yang membantu para pengrajin dan pandai besi. Berkat berbagai alat jiwa yang kuat, mereka mampu membatasi berbagai makhluk jiwa di dalam kandang. Namun, master jiwa yang kuat dan insinyur jiwa diminta untuk menjaga tempat itu sepanjang tahun. Menurut rumor, bahkan ada sekitar 10.000 tahun makhluk jiwa yang dipenjara juga. Namun, tidak ada binatang jiwa 100.000 tahun yang ditangkap. Meskipun menangkap monster jiwa 100.000 tahun hidup-hidup sangat sulit, itu bukan tidak mungkin. Namun, monster jiwa 100.000 tahun setara dengan jumlah kekayaan yang tak terbayangkan untuk master jiwa manapun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hanya monster jiwa 100.000 tahun yang bisa langsung menyebabkan master jiwa melayang ke langit. Cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang jiwa akan memberikan 4 keterampilan jiwa bersama-sama. Seberapa mengerikan itu? Pada saat yang sama, masih ada arena duel binatang. Itu secara khusus diberikan kepada siswa Akademi Shrek untuk memungkinkan mereka melakukan pelatihan tempur, serta untuk menilai kemampuan mereka. Saat ini, siswa kelas 1 baru saja memasuki Beast Dueling Arena untuk mengikuti ujian akhir mereka. The Beast Dueling Arena adalah bangunan berbentuk oval, sisi terpanjangnya memiliki diameter sekitar 190 meter, sisi terpendeknya memiliki diameter sekitar 160 meter, dan tingginya sekitar 60 meter. Jika seseorang melihatnya dari luar, mereka akan melihat bahwa itu dibagi menjadi 4 lapisan. 3 lapisan pertama dibangun dengan gaya multi melengkung, dan setiap pintu masuk melengkung memiliki kolom batu di kedua sisi yang bertindak sebagai pendukung. Di sisi lain, lapisan keempat memiliki benteng yang dihiasi yang menghadap 4 jalan sempit dengan 4 pintu masuk melengkung besar, yang mengarah langsung ke tribun penonton di dalam Beast Dueling Arena. Stand penonton di dalam Beast Dueling Arena juga dibagi menjadi 4 bagian, dan dalam keadaan khusus, Akademi Shrek dapat melakukan diferensiasi area khusus. Bangunan itu tampak sangat megah, dan bisa digambarkan sebagai megah dan megah. Arena duel binatang yang sangat besar mampu menampung hingga 10.000 penonton, meskipun sebagian besar ruangnya yang sangat besar diambil oleh interior arena duel binatang. Seperti area duel jiwa, seseorang bisa bertarung melawan satu makhluk jiwa, atau melawan beberapa makhluk jiwa secara bersamaan. Siswa senior dari Departemen Jiwa Bela Diri pasti akrab dengan arena duel binatang, karena siswa dengan basis kultivasi yang lebih tinggi sering datang ke sana untuk mengasah keterampilan tempur mereka. Pada saat yang sama, itu adalah mimpi buruk bagi mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah. Setelah tahun keempat, setiap kelas akan datang ke tahap duel binatang seminggu sekali untuk pelajaran, hasil kumulatif yang akan mempengaruhi nilai tes akhir siswa. Ketika Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao masuk ke arena duel binatang besar bersama-sama, mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Terlepas dari latar belakang apapun yang mereka miliki, bangunan di depan mereka jelas merupakan konstruksi paling megah yang pernah mereka lihat. Yuhao. Suara Sky Dream Ice Worm tiba-tiba bergema di dalam pikiran Huo Yuhao. Meskipun Huo Yuhao sudah terbiasa dengan beratar Sky Dream yang muncul dan menghilang karena iseng, dia masih hampir mati ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Ada apa, Saudara Tianmeng? Cacing es mimpi langit berkata, kamu ingin bocah itu bersujud di depanmu dan mengakui bahwa dia salah, kan? Saya akan mengajari Anda cara termudah untuk melakukannya. Ini juga akan menjadi salah satu gaya bertarungmu di masa depan. Ketika dia mendengar ini, Huo Yuhao menjadi sangat bahagia. Katakan padaku, jawabnya. The Sky Dream Ice Worm mulai menjelaskan, baiklah, kamu harus. Semua siswa kelas 1 perlu mengambil formulir mereka untuk ujian akhir mereka terlebih dahulu, yang pada gilirannya akan memberitahu mereka urutan yang harus mereka ikuti untuk naik ke atas panggung. Tempat untuk skor dan peringkat mereka juga ada di formulir yang mereka terima. Semua orang berbaris untuk menerima formulir mereka. Sementara mereka melakukannya, Wang Dong mencari-cari Dai Huabin,
sampai dia melihat dia berdiri tidak jauh dari mereka. Dia menyenggol Huo Yuhao dengan sikunya dan berkata, "Lihat, Dai Huabin dan yang lainnya ada di sini." Huo Yuhao mengangguk, lalu berjalan ke tempat Dai Huabin saat ini berdiri. Wang Dong tercengang. Apa yang Yuhao coba tarik? Bagaimana dia bisa begitu impulsif? Namun, dia dan Xiao Xiao tidak membuang waktu untuk mencoba menebak motif Huo Yuhao, mereka berdua segera mengikuti di belakangnya. Dai Huabin juga memperhatikan mereka, jadi dia secara alami memperhatikan ketika Huo Yuhao tiba-tiba mendekati mereka. Dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun karena dia hanya menatap Huo Yuhao dengan dingin saat dia mendekat. Siswa lain yang mengantre tidak tahu tentang taruhan di antara mereka, tetapi mereka tahu bahwa itu kedua kelompok ini adalah pesaing terakhir selama tes mahasiswa baru. Pada saat yang sama, pengusiran Dai Huabin dan Julu sudah meluas. Jelas bahwa itu kedua kelompok menyimpan dendam terhadap satu sama lain. Dengan demikian, 6 dari mereka telah menjadi fokus setiap siswa. Huo Yuhao berhenti sekitar 3 meter dari Dai Huabin, dan setelah berhenti sebentar, dia berkata, "Dai Huabin, hari ini adalah hari taruhan kita. Saya ingin tahu, apakah Anda menyesal bertaruh?" Dai Huabin langsung terdiam saat mendengar ini, lalu berpikir, Huo Yuhao ini pasti sudah gila. Setelah memikirkan ini, dia dengan dingin menjawab, "Saya, Dai Huabin, tidak pernah kembali pada kata-kata saya. Hari ini, dua pihak kami yang terdiri dari 3 orang akan berpartisipasi dalam beberapa fase tes akhir. Partai yang memiliki skor kumulatif terendah akan bersujud dan mengakui kesalahan mereka kepada yang lain." Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Bagus, kalau begitu saya meminta semua orang yang hadir untuk bertindak sebagai saksi taruhan hari ini. Bagaimana menurutmu, Dai Huabin?" Dai Huabin tanpa sadar menjawab, "Tidak apa-apa. Namun, jika Anda menyesali keputusan, Anda dan Wang Dong lebih baik bersujud dan mengakui kesalahan Anda sekarang. Xiao Xiao adalah seorang gadis, jadi aku bisa membuat pengecualian untuknya." Huo Yuhao mencibir dan berkata, "Aku akan menunggumu di sini setelah ujian selesai." Dia berbalik segera setelah dia selesai berbicara dan pergi. Percakapan di antara mereka menarik perhatian para siswa dari kelas pertama dan kedua kelas 1, yang sedang dalam proses menerima formulir tes akhir mereka. Mereka segera mulai bergosip dengan suara rendah, yang menyebabkan kulit Dai Huabin menjadi semakin jelek, sampai dia dengan dingin menyatakan, "Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri karena memohon bencana ini. Karena Anda ingin kehilangan lebih banyak muka, saya akan dengan senang hati membantu Anda melakukannya." Cara dia melihatnya, Huo Yuhao sengaja mengucapkan kata-kata itu di depan begitu banyak orang hanya karena dia ingin keseluruhan tahun 1 tahu tentang taruhan di antara mereka. Sekarang setelah dia melakukannya, yang kalah dari taruhan selamanya tidak akan bisa mengangkat kepala mereka ke dalam akademi. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Meskipun dia tahu bahwa Huo Yuhao mungkin memiliki beberapa trik di lengan bajunya, Dai Huabin memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri. Dia telah berlatih sangat keras selama setahun terakhir. Setelah semua orang menerima formulir mereka, para siswa mengikuti guru masing-masing ke arena duel binatang besar satu demi satu. Karena mereka harus mengikuti tes akhir, mereka tidak menuju ke tribun penonton. Sebagai gantinya, mereka berbaris di dalam arena duel binatang besar Beast Duel Arena dengan tertib saat mereka menunggu giliran untuk mengikuti tes. Jumlah total siswa kelas 1 yang hadir untuk mengikuti tes sama dengan lebih dari 100. Selanjutnya, karena ini adalah pertama kalinya mereka mengikuti tes di Great Beast Dueling Arena, Akademi telah mementingkan keselamatan mereka. Dengan demikian, 20 guru sedang menunggu siswa ketika mereka tiba. Mereka bertugas merawat makhluk jiwa, melindungi siswa, dan menilai kemampuan mereka. Jumlah peserta cukup tinggi, tetapi untuk kepentingan membiarkan semua orang membiasakan diri dengan cara hal-hal dilakukan, arena duel binatang besar belum dibagi menjadi arena terpisah, para siswa akan mengikuti tes satu persatu. Melakukannya dengan cara ini akan memungkinkan para guru untuk melihat hal-hal dengan lebih jelas, dan pada gilirannya akan membiarkan mereka memberikan nilai lebih akurat. Du Weilun juga datang, dan akan menjadi kepala penguji hari ini. Dia, bersama dengan 4 guru lainnya yang bertugas menilai siswa,
Semuanya duduk di atas platform tinggi yang mereka bisa dengan jelas mengamati arena duel binatang. Huo Yuhao dan Wang Dong, sebagai dua pemimpin kelas 1 yang terkenal, secara alami berdiri di depan, sedangkan di kelompok kelas 2, yang berdiri di depan adalah Dai Huabin dan Xie Hanyue. Tidak ada banyak perbedaan antara kultivasi Xie Hanyue dan Dai Huabin, tetapi kemampuan bertahan yang pertama sangat kuat, itu pada titik di mana Huo Yuhao dan yang lainnya hanya bisa mencatat. Saat Mu Jin berdiri di samping Dai Huabin, dia menatap ke arah Yoi dengan tatapan dingin yang penuh dengan niat jahat. Yoi berbisik, "Yuhao, kamu sudah diterima sebagai murid inti dari Departemen Alat Jiwa. Coba saja yang terbaik di sini. Pastikan untuk tidak memilih makhluk jiwa yang terlalu kuat untuk menjadi lawan Anda. Anda hanya harus memaksimalkan kesempatan Anda untuk menang. Namun, Anda juga tidak perlu menahan diri. Anda telah melihat urutan di mana Anda akan berpartisipasi. Untuk memberi para siswa dorongan, Akademi telah memutuskan untuk meminta para pemimpin dari dua kelas menjadi yang pertama naik ke atas panggung. Setelah kelas kami mengirim seseorang untuk mengikuti tes, kelas 2 akan mengirim pemimpin mereka untuk mengikuti tes. Wang Dong, giliranmu sebentar lagi. Anda benar-benar harus sukses. Jika Anda yakin, saya menyarankan Anda untuk memilih makhluk jiwa dengan peringkat tertinggi. Dengan cara ini, bahkan jika kamu kalah, selama kamu berhasil bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama, skormu tidak akan mengerikan. Saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir, Guru. Wang Dong memberi isyarat dengan tinjunya yang agak halus. Tunggu, Guru Yo. Biarkan aku pergi dulu, Huo Yuhao tiba-tiba berkata. HM? Yuhao. Ini akan mempengaruhi reputasi kelas kita. Kata Yoi setelah jeda. Huo Yuhao mengangguk. Guru Yo, saya tidak akan mengecewakan Anda. Ketika dia melihat tatapan tegas di mata Huo Yuhao, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengangguk. Bagus, kamu bisa pergi dulu. Meskipun dia ingin melebihi Mu Jin, dia masih tidak mau memadamkan antusiasme murid-muridnya. Suara Duelun tiba-tiba bergema dari platform tinggi, tes dimulai. Kelas 1 akan mengirim siswanya keluar terlebih dahulu. Setelah itu, kelas 2 akan mengirim seorang siswa dari kelas mereka. Huo Yuhao memahami bentuk tesnya saat dia memasuki area duel binatang dengan langkah panjang. Dia segera mendapat perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah semua darah di tubuhnya tiba-tiba mulai melihat dari kegembiraan. Mungkin itu karena ada banyak pertempuran di tempat ini. Datang ke sini menghasilkan keinginan bertarung yang intens di setiap siswa Akademi Shrek. Hanya dengan bertarung seseorang bisa benar-benar memahami apa yang telah mereka pelajari. Ini juga mengapa Beast Dueling Arena ada, dan juga mengapa para siswa yang telah lulus dari Shrek Academy akan menjadi master jiwa yang luar biasa yang akan diperebutkan oleh setiap kerajaan besar. Setelah Huo Yuhao menyerahkan formulirnya kepada guru yang bertanggung jawab, guru meletakkannya di atas platform naik tepat di bawah stand hakim. Formulir penilaian Huo Yuhao segera tiba di tangan Direktur Duelun. Peserta ujian pertama yang harus dinilai Duelun adalah Huo Yuhao. Duelun segera fokus, dia tidak sabar untuk melihat betapa luar biasanya siswa ini, seseorang yang Departemen Alat Jiwa tidak sabar untuk mengambil di bawah panji mereka. Melawan makhluk jiwa dan melawan siswa lain dari akademi adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Soul Beast secara bawaan memusuhi manusia, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan saat bertarung. Dengan demikian, ini akan memberi siswa perasaan krisis hidup dan mati. Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Apakah dia benar-benar bisa habis-habisan? Huo Yuhao tiba di tengah panggung. Dua guru akan bertindak sebagai wasit di sini, untuk memastikan keselamatan penuh para siswa. Wasit di sebelah kiri bertanya kepadanya, apa yang Anda kembangkan? Huo Yuhao dengan hormat menjawab, sistem kontrol. Wasit melanjutkan, pilih makhluk jiwa yang ingin Anda ikuti tesnya. Ingat, Master Jiwa Sistem Kontrol harus melakukan yang terbaik untuk fokus pada kata kontrol. Anda hanya akan memiliki satu kesempatan untuk menilai kemampuan Anda. Jangan siakan.
Soul Beast dibagi menjadi interval 100 tahun, mulai dari Soul Beast 100 tahun hingga Soul Beast 1000 tahun. Para siswa dari kelas 1 dan kelas 2 fokus pada Huo Yuhao, yang akan melawan makhluk jiwa sendirian. Bagi kebanyakan dari mereka, ini akan menjadi pertama kalinya mereka melawan makhluk jiwa sendiri, sehingga mereka akan berbohong jika mereka mengatakan mereka tidak gugup. Tentu saja, mereka semua berharap mendapatkan pengalaman berharga dari mereka yang akan mengikuti tes sebelum mereka. Tes terakhir ini akan memutuskan apakah mereka bisa terus belajar di akademi atau tidak. Sinar cahaya melintas di mata Huo Yuhao saat dia berkata dengan suara rendah, "Saya memilih monster jiwa 100 tahun." Binatang jiwa 100 tahun? Apakah Anda yakin? Guru yang bertugas menilai keterampilannya mengira dia salah dengar. Siswa pertama yang naik ke panggung biasanya yang paling menonjol dari kelompok itu, tetapi memilih monster jiwa 100 tahun. Ini agak terlalu aneh. Bahkan jika dia adalah master jiwa tipe kontrol, dia seharusnya tidak membuat pilihan seperti ini. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, saya memilih monster jiwa 100 tahun." Suaranya sangat keras, semua guru dan siswa, bahkan yang berdiri jauh, bisa mendengarnya. Yoi merasakan semua yang ada di depannya menjadi hitam, dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang Huo Yuhao coba lakukan? Di sisi lain, Mu Jin terlihat seperti seseorang yang menikmati kemalangan orang lain. Dai Huabin, yang pada awalnya terkejut, segera sadar kembali, menunjukkan ekspresi menghina. Di bawah desakan Huo Yuhao, wasit mengangguk dan berkata, "Kalau begitu kami akan memilih monster jiwa 100 tahun untuk melakukan tesmu. Apakah kamu siap?" "Saya siap," jawab Huo Yuhao tanpa ragu sedikit pun. "Tes sekarang akan dimulai." Wasit menunjuk ke tempat yang jauh, segera menimbulkan suara mekanis. Di kejauhan, gerbang hidrolik besar perlahan terbuka, dan suara sesuatu yang gagah bisa terdengar dari koridor gelap gulita di belakangnya. Semua siswa yang sibuk menertawakan Huo Yuhao langsung terdiam. Ini adalah pertama kalinya mereka berada dalam situasi seperti ini, dan mereka mulai merasakan tekanan yang tak terlukiskan membebani mereka. Seberkas cahaya hijau meledak dari kedalaman koridor. Kecepatannya sangat cepat, dan menempuh jarak puluhan meter dalam sekejap, langsung menerkam ke arah Huo Yuhao. Tubuhnya panjangnya 2 meter dan tinggi 1 meter. Itu memiliki bulu hijau yang bergoyang tertiup angin, dan sepasang mata coklat pucat yang penuh kegembiraan. Ini adalah makhluk jiwa tipe kelincahan yang sangat umum, serigala roh angin. Pada saat ini, tubuh Huo Yuhao tiba-tiba berubah. Di bawah tatapan heran orang-orang di sekitarnya, 2 cincin cahaya merah darah tiba-tiba muncul dari bawah kakinya, keduanya dengan 4 garis berkilauan emas pucat di atasnya. Ketika mereka muncul, bahkan mata Huo Yuhao berubah menjadi merah tua. Sepertinya aura menakutkan dari zaman kuno tiba-tiba muncul. Semua orang di sekitarnya melihat cahaya merah darah menyebar dari tengah tubuh Huo Yuhao. Pada saat ini, mereka menemukan tubuh kecilnya sama menakutkannya dengan iblis dari zaman kuno. "Au!" serigala roh angin memanggil dengan menyedihkan, tubuh yang gagah dengan liar tiba-tiba berhenti di udara. Setelah itu, ia berguling-guling di tanah seperti labu, tergeletak lemah di lantai. Bahkan kotoran dan urin bisa dilihat di sana-sini. Pada saat yang sama, sejumlah besar teriakan bisa terdengar dari gua yang jauh di dalam arena duel binatang yang hebat. Apa yang diwakili oleh cincin jiwa merah? Itu mewakili binatang jiwa 100.000 tahun, itu adalah cincin jiwa dari binatang jiwa kelas 1. Setiap cincin jiwa 100.000 tahun adalah keberadaan yang langka, lupakan siswa, bahkan guru yang hadir di tempat kejadian tidak memilikinya. Dan pada saat ini, Huo Yuhao tidak hanya menampilkan cincin jiwa merah, tetapi 2 di antaranya. Tidak peduli apakah itu dampak visual atau aura menakutkan, di bawah kekuatan yang menindas itu, setiap bagian dari arena duel binatang yang hebat diselimuti keheningan yang mematikan. Tapi makhluk jiwa yang dikurung di dalam arena duel binatang besar itu bukan satu-satunya yang terpengaruh. Bahkan para siswa dan guru sangat terpengaruh. Seolah-olah mereka menghadapi binatang buas yang menakutkan yang tidak ada bandingannya. Di bawah aura ketakutan ini, mereka secara tidak sadar melepaskan jiwa bela diri mereka, segera mengambil posisi bertahan.
Sejumlah siswa perempuan yang tidak terlalu berani mulai menangis berlebihan, dan bahkan wajah para guru menjadi pucat karena ketakutan ketika mereka melihat siluet di tengah panggung yang tidak besar atau tinggi. Dueilun telah berdiri dari kursinya sejak lama, pancaran 8 cincin jiwa memancar dari tubuhnya. Menghadapi aura monster jiwa 100.000 tahun, dia tidak terkecuali di antara kerumunan, dia segera melepaskan jiwa bela dirinya. Saya. Tidak mungkin. Dia baru berusia 12 tahun, bagaimana dia bisa memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Tapi aura ini persis seperti binatang jiwa 100.000 tahun. Apalagi, semburan aura barusan jauh lebih kuat daripada monster jiwa 100.000 tahun yang pernah saya lihat di masa lalu. Bagaimana dia melakukannya? Lampu merah perlahan mulai menghilang. Pertama adalah warna merah di matanya, lalu 2 cincin jiwa merah di tubuhnya. Kemudian, aura menakutkan juga perlahan menghilang tanpa jejak, dan semuanya akhirnya kembali normal. Aura menindas yang terpancar dari tubuh Huo Yuhao tidak menyebar terlalu jauh, itu hanya mempengaruhi orang-orang di dalam arena duel binatang yang hebat. Bau busuk mulai menyebar ke segala arah dari gua gelap yang jauh itu, bau busuk yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Huo Yuhao menoleh ke arah 2 guru yang masih tercengang, dan berkata sambil membungkuk hormat, "Guru, saya telah menyelesaikan ujian saya." Memang, tes telah selesai. Serigala roh angin itu tidak lain adalah binatang jiwa 100 tahun, dan itu telah mengambil kehadiran mengerikan dari binatang jiwa 100.000 tahun secara langsung, sementara menjadi satu-satunya target kemarahannya. Oleh karena itu, ia tidak hanya sangat takut sehingga basah sendiri, tetapi juga tergeletak di tanah, berkedut, dengan busa keluar dari mulutnya. Semangat juang apa yang tersisa? Ini. Wasit tidak bisa berkata-kata. Dia telah menilai kemampuan dewa yang tahu berapa banyak siswa dalam ujian akhir di arena ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan hal seperti ini. Meskipun Akademi Shrek terkenal karena memproduksi monster, mereka tetap tidak boleh semengerikan ini. Seorang siswa kelas 2 dengan cincin jiwa 100.000 tahun? Dan 2 dari mereka untuk Bud? Setelah kejutan besar awal berlalu, pikiran pertama semua orang jelas, apa yang telah terjadi. Satu-satunya pengecualian adalah Yoi dan Wang Dong, karena mereka sudah dikejutkan tadi malam, tetapi keterkejutan tadi malam sama sekali tidak sebanding dengan dampak yang diciptakan oleh pemandangan barusan. Meskipun Yoi telah mendengar Fan Yu mengatakan bahwa keterampilan meniru Huo Yuhao dapat melakukan keajaiban, tidak akan pernah dia harapkan memiliki efek yang begitu menakutkan. Dia bahkan tidak harus menggunakan jiwa bela diri kembarnya untuk memenangkan pertempuran ini. Itu benar, lawan Huo Yuhao adalah makhluk jiwa yang telah dikultivasikan hanya selama 100 tahun. Namun, dia tidak bergerak dari awal sampai akhir, dan telah memenangkan pertempuran ini hanya dengan melepaskan jiwa bela dirinya. Bagaimana hasil ini bisa dianggap buruk? Ini hanyalah puncak kendali. Sekarang, Yoi akhirnya jelas mengapa Huo Yuhao memilih monster jiwa 100 tahun daripada yang lebih kuat. Dia ingin memiliki jaminan penuh. Seandainya makhluk jiwa itu lebih kuat, apakah dia bisa membuatnya kehilangan kapasitas bertarungnya hanya dengan aura cincin jiwa 100.000 tahun? Bahkan jika dia bisa, itu tidak akan memiliki reaksi sebesar binatang jiwa 100 tahun di depan mereka. Dampak visual dan mental dari tampilan Huo Yuhao benar-benar terlalu kuat. Akibatnya, tidak hanya kedua kelas terkejut, bahkan semua guru pun terkejut. Pada saat ini, semua orang di arena duel binatang terdiam, menatap Huo Yuhao dengan bodoh, yang kembali ke tempatnya bersama siswa kelas 1 lainnya. Yao Shichen menelan seteguk air liur dan berbisik, "Huo tua, itu bukan reinkarnasi dari beberapa ratus ribu tahun jiwa binatang atau sesuatu, kan? Itu terlalu menakutkan. Aku hampir membasahi diriku sendiri." Cao Jinsuan berkata, dengan humor yang buruk, "Aku juga hampir melukai diriku sendiri." Setelah kejutan singkat itu, wasit di tengah arena, serta anggota komite lainnya di platform tinggi, semua melihat ke arah Direktur Dueilun. Arti dari penampilan mereka sangat jelas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Persis. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Situasi ini tidak biasa, untuk sedikitnya.
Bagaimana seharusnya mereka melanjutkan? Tidak peduli seberapa sulit dipercaya tampaknya, seorang siswa telah menggunakan cincin jiwa 200.000 tahun untuk menakut-nakuti binatang jiwa 100 tahun sampai mati. Huo Yuhao secara alami telah lulus ujian, tetapi bagaimana mereka harus memutuskan skornya? Tapi tepat pada saat ini, beberapa bentuk tiba-tiba muncul dari pintu samping kandang binatang besar Beast Dueling Arena. Di depan mereka ada seorang lelaki tua dengan wajah merah, perawakan tinggi dan kepala rambut merah yang bahkan lebih mencolok. Bergegas ke depan, dia melolong, apa yang terjadi? Siapa sih yang melakukannya? Semua makhluk jiwa di bawah 10.000 tahun sangat ketakutan sehingga mereka melukai diri mereka sendiri, dan semuanya sangat lemah saat ini. Dueilun, apakah ini perbuatanmu? Dueilun memaksakan senyum dan berkata, Gong tua, itu bukan aku. Sambil berbicara, dia turun dari platform tinggi, mendarat di dekat lelaki tua itu dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi padanya dengan suara rendah. Orang tua berambut merah ini bernama Gong Changlong, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas arena duel binatang yang hebat ini. Dia memiliki status tinggi di dalam Akademi Shrek, dan penelitiannya tentang makhluk jiwa sangat teliti. Bahkan Dueilun harus sopan kepada orang seperti dia. Hurm? Sesuatu seperti itu terjadi? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Tidak peduli bakat alami apa yang dia miliki, atau berapa banyak harta surgawi yang dia andalkan, tidak mungkin bagi seorang anak berusia 12 tahun untuk mengasimilasi cincin jiwa 100.000 tahun. Anak laki-laki mana yang kamu katakan itu? Panggil dia dan bawa dia ke sini, aku perlu melihatnya. Gong Changlong adalah pria yang pemarah, dan dia segera mulai berteriak keras. Agak malu, Dueilun berkata, Gong tua, kita berada di tengah-tengah ujian akhir. Saya bertanya-tanya apakah Anda bisa menunggu ujian selesai. Gong Changlong memotongnya dengan humor buruk dan berkata, uji, pantatku. Apakah Anda bahkan mendengarkan saya? Semua makhluk jiwa di bawah 10.000 tahun melukai diri mereka sendiri karena ketakutan, dan semua yang berusia di bawah 1.000 tahun mengalami nasib yang sama. Bagaimana tepatnya Anda berencana untuk melanjutkan tes Anda? Makhluk jiwa ini membutuhkan setidaknya 2 atau 3 hari istirahat untuk pulih. Apakah Anda tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang saya untuk membersihkan bau busuk yang mengerikan ini? Sangat sulit bagi kami untuk melatih mereka agar tidak buang air besar dimanapun mereka mau, tetapi sekarang, semua upaya kami telah sia-sia. Bahkan Dueilun tidak mengharapkan hal-hal menjadi serius sampai tingkat ini. Saat ini, mereka tidak dapat melanjutkan tes akhir. Perselingkuhan yang tampaknya tidak penting ini sebenarnya akan berdampak pada studi siswa. Baik, Gong tua. Saya akan memberikan penjelasan singkat kepada semua orang. Tunggu sebentar. Dueilun berbalik dan tiba di dekat siswa dari 2 kelas. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, karena keadaan tertentu, ujian akhir hari ini akan ditangguhkan. Para guru sekarang akan membawa siswa kembali ke ruang kelas mereka untuk mengambil pelajaran. Yoi dengan cepat bertanya, Ketua Du, bagaimana dengan ujian Huo Yuhao? Dueilun mengerutkan kening dan berkata, katakanlah dia lulus. Huo Yuhao, ikut aku. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia berbalik dan kembali ke Gong tua. Namun, Huo Yuhao tidak segera mengikuti di belakangnya. Sebaliknya, dia pergi ke depan kelas 2, melihat dengan dingin ke arah Dai Huabin dan berkata, ingatlah untuk menungguku di luar. Jika saya tidak salah, menurut taruhan kami, orang dengan skor lebih tinggi akan menjadi pemenangnya. Kamu kalah, aku akan menunggumu bersujud dan mengakui bahwa kamu salah.